Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghallat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wala yazidanna dan benar-benar menambahkan katsiron pada banyak orang minhum dari al-Yahud apama perkara anzala yang menurunkan ma ilaika padamu mir rabbika dari Tuhanmu minal Qur'ani nyatanya dari Al-Qur'an menambahkan tughyanan pada kesesatan wa kufron dan kekufuran likufrihim karena kufurnya al-Yahud atau katsiron bihi dengan ma wa alqaina dan menimpakan aku bainahum di antara al-Yahud al-adawata pada permusuhan wal baghdha'a dan kemarahan ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Orang-orang Yahudi ini sekelompok orang-orang pintar. Ya memang kalau dari nasabnya Yahudi itu sebenarnya nama orang. Nama dari keturunan putra Nabi Yakub yang namanya Yehuda, yang disebut menjadi agama Yahudi. Yang lampau ada kitab suci yang membawa kebenaran, diantaranya adalah kebenaran tentang Nabi akhir zaman. Beberapa orang Yahudi mengikuti arahan daripada kitab yang dipegang tersebut, tapi banyak yang melanggar. Jadi ya orang-orang Yahudi itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Tapi apakah kemudian mereka tidak mengalami berbagai hal, ya? Maka di era Rasulullah saja sudah terpecah ini ya, yang namanya orang-orang Yahudi ini sudah terpecah. Bahkan di dalam sejarahnya Yahudi itu ada 12 kelompok. Ini kalau enggak salah pada awal surat Al-Maidah ini juga disebutkan ya, ada 12 kelompok yang pada akhirnya tersisa 2 kelompok. 10 kelompok ini 10 kelompok yang hilang. Ini ada sejarahnya lagi panjang ya. Yahudi yang sekarang, yang sampai saat ini, ya Yahudi yang dimulai dari zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah pun orang-orang Yahudi ini sudah terpecah ya. Mereka yang mempercayai, tidak sekedar mempercayai, tapi juga berusaha menyebarkan kebenaran Taurat ya.
untuk mengajak orang-orang beriman kepada Rasulullah ini ya ada, tapi yang belot yang kemudian membentuk kitab baru, mengarang firman ya istilahnya, oleh mufasir dikatakan menyusun memalsukan firman Allah. Itu ya ada kelompok ini ya, dan yang pada akhirnya kitab tersebut dipercaya sampai akhir zaman gitu. Banyak kitabnya, itu banyak, jadi ada kitab perjanjian, ada kitab kejadian ya. Dalam kitab Taurat sendiri ada, kalau Taurat mungkin tidak banyak, yang lebih banyak itu Injil ya. Injil itu perjanjiannya tiap ganti paus itu ganti kitab ya, ganti perjanjian. Jadi kalau di dalam Injil itu ada perjanjian, ada nomor-nomornya, perjanjian nomor berapa, terus kitab kejadian ini yang ke berapa. Nah kalau kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi itu ada beberapa, diantaranya tentu saja yang paling terkenal adalah Taurat ya. Taurat itu sendiri sudah dikarang, maka kemudian dinyatakan oleh Allah mereka yang tidak mau beriman ya. Minhum ma anzala ilaika mir rabbika tughyana wa kufra, memilih jalan kesesatan, memilih jalan kekufuran, akan dijanjikan oleh Allah, wa alqaina bainahumul adawah, Allah akan mempertemukan mereka dengan permusuhan, bainahum, di antara mereka sendiri. Maka hingga saat ini Yahudi itu ada banyak sekali kelompok. Kelompok yang terbaru adalah kelompok Zionis. Disebut terbaru karena memang kelompok Zionis ini baru keberadaannya baru terbit itu di abad ke-18 atau di akhir abad 18. Bahkan cenderungnya sudah masuk ke 1900 ya. Itu Yahudi Zionis ada sendiri ya. Dan apakah kalau sudah berbaiat kepada Yahudi itu sudah bisa disebut sama kelompok lain itu sama-sama Yahudi? Nggak bisa. Yahudi Zionis itu ada sendiri kitabnya dengan Talmudnya. Kalau di Talmud semua orang kafir itu adalah yang tidak Yahudi Zionis. Itu adalah binatang. Nah beda lagi dengan yang berada di dalam Taurat. Di dalam Taurat kitab aslinya masih dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau sampai lihat tulisan-tulisan di internet itu, kalau yang tulisannya orang Israel, nah itu tulisan Ibrani. Mereka dijanjikan oleh Allah, wa alqaina bainahumul adawah, selamanya sampai kiamat ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi kelompok Yahudi Ortodoks dengan Tauratnya, kemudian kelompok Yahudi Zionis dengan Talmudnya, ini mereka nggak mau disebut podo ae, gak gelem. Maka kelompok-kelompok tersebut juga membentuk Islam yang diperbarukan ya, adalah Syiah. Kalau Syiah itu bukan dalam banyak tatanan syariatnya ya, memang Syiah itu tidak tergolong di dalam Islam ya, belum, ajarannya tidak tergolong di dalam Ahlus Sunnah. Meskipun banyak jenius juga yang dari kalangan orang-orang Syiah. Kenapa tidak bisa dikatakan mengikuti ajaran Islam ya, mengikuti syariat Ahlus Sunnah lah ya, itu karena mereka nabi akhirnya itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang termasuk dalam jajaran nabi mereka itu adalah Sayyidina Ali. Dan mereka tidak mengakui Sayyidah Aisyah, yang diakui adalah Sayyidah Fatimah. Jadi ya entah dulu, kalau bicara lagi tentang sejarahnya panjang. Yang jelas kelompok Syiah ini juga dibentuk oleh satu kelompok yang berusaha memecah belah orang-orang Islam. Ya kelompok Syiah ini. Tapi pada akhirnya ketika sudah tumplek-blek ya nanggone Mekah gitu,
kita kan kalau sampai umroh gitu ya, sampai di Makkah itu jangan sampai ada suudon sama orang, semua orang baik ya. Cuman kalau orang Syiah itu agak aneh, jadi kalau harus hati-hati ya kalau kita habis sa'i itu, habis umroh, habis selesai prosesi umroh, itu biasanya ada itu sekelompok orang-orang Syiah yang nawarin untuk tahallul. Nah, mereka nggak cukup kita ngomong syukron, ngomong thank you, nggak cukup mereka mendengar kita berterima kasih, tapi mereka akan nagih supaya kita bersaksi berbaiat bahwa Sayyidina Ali itu adalah Rasulullah. Sayyidina Ali itu adalah seorang nabi. Nah, ini jelas menyalahi tatanan ahlu sunnah, jelas menyalahi Al-Quran kan. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalau perbedaan antara sesama orang Yahudi itu jauh sekali ya. Mereka yang ikut Yahudi dengan Taurat itu nggak mau mengakui bahwa Yahudi Zionis itu adalah Yahudi gitu. Sama juga nih dengan Yahudi Zionis, dan ini nggak terbatas sampai kapan ya, sampai kapan-kapan, karena faktanya memang masih tercatat di dalam sejarah bahwasanya Yahudi yang sekarang sedang jadi orang Israel ini itu adalah Yahudi Zionis, pembentukan entitas baru sebenarnya. Dan kalau ditarik lagi Bani Israel, sejarah negara Israel, Zionis dan Yahudi ini 4 entitas yang berbeda. Mereka punya riwayat yang berbeda antar satu dengan yang lain, saling bertumpang tindih, saling istilahnya ya, menduduki kepentingan gitu. Ya seperti itu, sejarahnya panjang, dan Al-Quran sudah menyebutkan, Allah sudah menjanjikan kalau selama mereka tidak beriman ya, selama mereka tidak mengakui kepalsuan yang dibuat oleh rahib-rahibnya ya, maka apa? Mereka akan bertemu dengan ini. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Fakullu firqatin, maka adapun tiap-tiap kelompok minhum dari Yahud itu tukhalifu berlainan apa firqah al-ukhra pada firqah yang lain, pada kelompok yang lain. Fakullu firqatin minhum tukhaliful ukhra. Ini sudah ada sejak lama. Dari masa tersebut juga yang namanya Yahudi itu sudah terpecah. Kullama auqadu, sekira menghidupkan siapa al-Yahud, menyalakan siapa al-Yahud naron pada api, lil harbi karena memerangi Rasulullah, ai li harbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya karena memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fa'a maka memadamkan, atau fa'a maka memadamkan ha pada nar siapa Allahu Allah. Ai kullama aradu, artinya sekira menghendaki siapa al-Yahud hu pada harap, rodda maka menolak siapa Allah hum pada al-Yahud. Ini dijanjikan oleh Allah. Kullama auqadu naron lil harbi atfa'aha Allah. Tapi ya memang harus ada perjuangan. Sekarang kok tiba-tiba iman kita oleng ya. Tiba-tiba imannya awak dhewe niku oleng. Loh, kok orang Palestina sampai berjuang sebegitunya? Sebenarnya di saat ini Allah memberikan kullama aradu, ketika menghendaki siapa al-Yahud hu pada harap, rodda maka menolak siapa Allah hum pada al-Yahud. Wayas auna, dan berlaku
atau melakukan siapa al-Yahud fil ardi di bumi fasadan pada kerusakan. Ya memang seperti itu kebiasaannya. Dan ini akan terus menjadi perjuangan umat Islam. Orang-orang ini yang nantinya akan merusak. Sawangane koyok membangun, membangun kekayaannya sendiri, membangun kekayaan mereka sendiri. Kenapa saat ini mereka sampai membabi buta? Orang-orang ini sampai membabi buta karena tidak menyangka bahwa tanah Gaza atau tanah Gaza yang sedikit itu, yang sudah diblokade selama bertahun-tahun, itu justru dari situ timbul kekuatan, dari anak kecil-kecilnya, dari perempuan-perempuannya. Di situ juga ada satu kelompok pejuang yang namanya Hamas, yang mereka sudah bikin propaganda bahwa Hamas itu adalah teroris. 15 tahun Hamas itu disebut sebagai teroris. Dan masyarakat percaya, kita semua percaya bahwa publik percaya bahwa Hamas adalah teroris. Padahal itu propaganda yang mereka bikin. Memang kelompok ini Allah janjikan Allah janjikan wayas auna, bukan dijanjikan, Allah sebutkan ya. Allah sebutkan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Wayas auna fil ardi fasada. Orang-orang inilah yang akan membuat kerusakan di bumi. Ai mufsidina artinya berbuat kerusakan. Siapa? Al-Yahud bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat. Wallahu adapun Allah itulah yuhibbu tidak senang. Siapa Allah? Al-mufsidina, pada orang-orang yang merusak. Bimakna annahu, dengan makna sesungguhnya Allah itu yu'aqibu, memberi hukuman atau memberi akibat siapa Allah hum pada mufsidin. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Jadi jangan sampai kalau kita umat Islam jangan sampai berbuat kerusakan apapun ya, bisa berupa apapun kerusakan yang kita lakukan karena maksiat, jangan sampai. Walau anna ahlal kitabi, kalau toh sesungguhnya ahli kitab itu amanu beriman siapa ahlul kitab bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqau, dan bertakwa siapa ahlul kitab atau menjauhi siapa ahlul kitab al kufro pada kekufuran, lakaffarna maka mengampuni aku, melebur aku, anhum dari ahlul kitab, sayyiatihim pada keburukannya ahlul kitab. Kalau mereka beriman, jadi kan pada saat itu kelompok cendekiawan daripada orang-orang Yahudi ini kemudian mengubah isi kitab Taurat, pasti kan timbul masalah baru ini, ya kan? Timbul masalah baru. Masalah lama masih ada, misalkan ini orang-orang Yahudi yang bukan dari kalangan cendekiawan, orang Yahudi dari masyarakat sipil yang tidak membaca kitab suci gitu. Mereka kemudian disuguhkan dengan kitab suci yang sudah diubah. Ada dua masalah besar yang kemudian timbul. Sebenarnya kehadiran Rasulullah dan Al-Quran menjadi solusi daripada kebingungan masyarakat, kan begitu. Kalau memutuskan untuk beriman, otomatis akan diampuni. Lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Jadi kalau misalkan mereka kalau memang kitab yang disuguhkan ini adalah palsu, berarti sekarang yang murni hak adalah turunnya Rasulullah. Tapi orang Yahudi yang kalangan cendekiawan ini enggak
gak kalah coro nggih, gak kalah akal. Ono ae akal-akalane. Yang langsung diubah, yang langsung dipalsukan, bukan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tauratnya. Yang langsung dipalsukan adalah kisah mengenai Rasulullah, disembunyikan. Nama Muhammad dihilangkan semuanya. Sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dihilangkan semuanya. Nah, maka ketika orang-orang bodoh membaca kitab suci tersebut, loh, isi kitab suci ini isinya hal-hal baik, gitu ya. Karena memang nggak langsung berubah semuanya. Maka dalam kitab suci yang lain, ya, dalam selain Al-Quran, kalau Al-Quran kita bernilai membaca Al-Quran ketika kita membacanya di dalam bahasa Arab, ya kan? Dan originalitas Al-Quran ini terjaga. Sementara kitab suci yang lain itu memang ada kitab perjanjian sama kitab kejadian. Nah, itu masing-masing. Perjanjian lama, perjanjian baru, terus ada nomor-nomornya, ya, itu juga dibuat lagi oleh mereka. Nah, sebenarnya kehadiran Al-Quran ini kan menjadi solusi daripada kegalauan. Nah, tapi masalahnya yang disembunyikan secara langsung itu adalah firman mengenai Rasulullah. Okay. Jadi yang lain-lain nggak langsung diubah, yang langsung disembunyikan itu adalah firman mengenai Rasulullah. Inilah yang pada akhirnya tetap keberadaan orang-orang ini menjadi perjuangan umat Islam sampai akhir zaman. Jadi sekarang jangan mempertanyakan kebesaran Allah di mana. Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Di mana kebesaran Allah terhadap masyarakat Palestina, bukan itu. Justru saat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua kebesarannya terhadap keimanan bangsa Palestina. Dengan kejadian ini kita tahu betul bahwa kita sing tinggal nanggone negara baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, karena kita mbah-mbah awak dhewe sudah berjuang. Bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kualitas ilmu kita. Ini kan isi awak dhewe ambekan arek cilik-cilik nanggone Gaza. Bagaimana kecintaan mereka terhadap tanah air, sambat terus diatur ambek pemerintah, gak gelem mengikuti, akhirnya lek ono apa-apa disalahno maning pemerintah. Kebiasaannya masyarakat kita kan gitu. Ada kebijakan yang sekira berpihak pada masyarakat, kenapa nggak dicoba aja dulu? Coba aja dulu, pasti kita dapat benefitnya. Satu contoh paling gampang ini BPJS. Ya, BPJS ini kalau bisa begitu sampean sudah punya KTP, nggih, kalau bisa langsung ngurus, nggih, pengurusan bisa online sekarang. BPJS itu bayarnya macam-macam, kita tinggal ambil kelas yang kelas apa gitu ya. Nah, sampean ketika pulang, wong tuane diurus no. Kenapa? Karena BPJS ini adalah layanan kesehatan untuk masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap bangsanya. Kalau kita nggak mau, oh nanti itu bernilai riba. Ini layanan masyarakat. Dan kita tinggal di suatu negara yang di sini juga ada majelis ulamanya, kan seperti itu ya. Semua hukum yang ditetapkan, maka dikatakan al-adadu muhakamah. Yang konon yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang di situ berpihak pada kesejahteraan masyarakat, kita harus ikuti. Jangan kok nanti kita gayane gak melok tapi begitu ya, misalkan kecelakaan kecil, ya naudzubillah ya, atau lahiran lah ya, lahiran atau pas ada yang kena DB gitu ya, yang butuh ngamar, kalau ada BPJS ringan. Nek gak ono BPJS nyalano rumah sakit, nyalano panganane, iki sing paling penting. Lapo panganan disalahno, panganan gak iso nyelatu kok disalahno. Ya, kembali lagi ya, jadi seperti itu. Wallahu la yuhibbul mufsidin, lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum, dan benar-benar akan masukkan aku hum pada ahlul kitab jannatin naimi, pada surga naim, walau annahum, kalau toh sesungguhnya ahlul kitab itu aqamu, melakukan siapa ahlul kitab
menjalankan siapa ahlul kitab at-taurata pada isi Taurat wal injila dan Injil bil amali dengan amal bima dengan perkara fihima yang di dalam Taurat wal Injil wa minhu dan itu dari amal al imanu adapun iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada di dalam Taurat dan Injil yang belum dirubah itu adalah mengimani adanya Rasulullah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ahli kitab ini zaman dulu ada. Nah, maka ijma ulama itu juga berubah. Pada masa ini, di saat memang ahli kitab dan keturunannya ini masih ada. Dan yang mereka pegang adalah Taurat dan Injil yang asli. Nah, pada saat itu ada satu aturan pernikahan yang boleh menikahi perempuan dari golongan ahli kitab. Yang di sini ya tidak, kitabnya otomatis bukan Al-Qur'an gitu ya, akidahnya bukan akidah Al-Qur'an gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ketika ahli kitab ini sudah nggak ada sama sekali, keturunannya juga sudah nggak ada karena keturunannya sebagian sudah mengikuti terhadap Al-Qur'an. Berarti ada saat tertentu ketika orang ini hanya tinggal asal mengklaim diri. Saya ini ahli kitab. Akhirnya di dalam ijma para ulama kemudian dikatakan bahwa ahli kitab itu sama saja dengan Yahudi dan Nasrani yang seorang muslim tidak boleh menikah dengan dari agama tersebut gitu. Ini ijma ulama karena sudah tidak ada, dan kalau saat itu masih ada. Di sini dikatakan walau aqamut Taurata wal Injil wama dan perkara unzila yang diturunkan apama ilaihim pada ahlul kitab bil kutubi dengan bil kutubi dengan kitab-kitab mir rabbihim dari Tuhannya ahlul kitab la akalu maka akan makan siapa ahlul kitab min fauqihim dari atasnya ahlul kitab wa min tahti arjulihim dan dari bawah kaki-kakinya ahlul kitab bi ayyi wasi'a dengan untuknya melebarkan siapa Allah alaihim pada ahlul kitab ar-rizqa pada rizki wa yufidu dan melebarkan meluaskan siapa Allah pada rizki mingkuli jihatin dari tiap-tiap arah. Kalau ahli kitab ini menjalankan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, di sini disebutkan apa sih isinya Taurat dan Injil, yaitu dengan amal-amal soleh yang ada di dalamnya. Sebagian daripada amal soleh tersebut adalah mengimani adanya Rasulullah. Kalau ahli kitab menjalani hal itu, maka Allah juga akan menjamin semuanya, menjamin mendapatkan makanan yang selayaknya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sisi rakus dan kelaparannya mereka. Gak cukup. Ditumpangi tempat sakmono embane. Palestina. Palestina itu kalau di dalam Injil yang perjanjian lama yang sekitar tahun 1400-an peta Palestina itu disebut Holy Land, dan itu ya petanya Palestina, nggak ada sebutan Israel. Negara Israel itu baru muncul pada tahun 1948 di siang merdekai Indonesia. Maka kemarin di antara orang-orang yang difungsikan itu ya, di antara pengungsi dari Gaza itu ada satu orang nenek yang usianya sudah 90 tahun. Berarti kan nenek ini mengalami 2 kali nakba. Nakba yang pertama ya yang pada tahun 1948 itu, sama nakba 2023.
Nah, yang mau kedoliman mereka. Kenapa mereka bisa sampai dolim? Ini kan rakus. Mereka bisa meraup hasil bumi sebanyak-banyaknya. Dengan teknologi, dengan kecanggihan segala macam, ternyata tidak merasa cukup. Ini loh yang dimaksud dengan dijamin oleh Allah. Sementara orang-orang yang beriman, Indonesia itu 6 tahun berturut-turut, dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Oh, bersyukur ya. Alhamdulillah masih ngapi rek nang Indonesia itu. Keputusan terbaru baru muncul 2 hari yang lalu nih. Indonesia masih di peringkat pertama. Padahal tingkat kemakmurannya nih, tingkat kemakmuran masyarakatnya itu masih 60% di bawah Korea Selatan dan Jepang. Jian. Tapi negara kita dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Apa kira-kira yang membuatnya seperti itu? Rasa cukup. Coba masyarakat kita nih diumum nonang komplek-komplek ada Jumat berkah tiap hari Jumat. Apakah karena penghasilannya besar? Mboten. Tapi nggak ada keberatan sama sekali. Oh iya, nggak ya bungkus ta. Piro 3, 5, kan abote blas. Apa yang membuatnya begitu adalah rasa cukup. Dan rasa cukup ini dari mana? Dari kualitas iman. Bersyukurlah kita yang lahir di lingkungan seperti ini. Lahir di Indonesia, negara paling kaya, cuacanya enak. Hebatnya lagi ini, orang-orang Palestina, saya cerita ya. Jadi masyarakat Palestina itu, terutama di Gaza, Gaza ini kan sekitar 10 tahun terakhir, atau bahkan ketika diblokade Gaza menjadi daerah yang kecil itu ya, 80% penduduknya itu berada di bawah garis kemiskinan. Kesulitan makan. Mengandalkan dari mana makannya? Ya dari bantuan. Indonesia sampai bikin rumah sakit di Gaza. Ya dari kita kalau misalkan kita ngirim bantuan sedikit-sedikit itu. Tapi apa hebatnya? Bahkan anak kecil itu nggak makan 3 hari udah biasa. Nggak makan 3 hari udah biasa. Yang penting bagi mereka apa? Yang penting setiap hari bisa sholat tepat waktu, waktunya wudhu ada air wudhu, dan lagi yang paling penting adalah orang dewasa yang berada di rumah itu bisa memberikan pendidikan Al-Quran. Jadi jangan heran kalau kita lihat video-video itu anak kecil-kecil sudah hafal surat-surat pendek gitu. Terus surat-surat surat-surat yang diutamakan untuk bisa menghafal itu karena memang masing-masing dari rumah-rumah mereka itu sudah menjadi taman pendidikan Al-Quran, gak butuh TPQ misalnya. Yang ada ya masjid paling ya biasanya ada ada syekh atau ada ustadz yang ngajar di situ, yang sing nyemak setoran hafalan gitu. Apa yang membuat kehidupan mereka terasa cukup adalah iman. Di sini kita melihat kebesaran Allah ya, bahwa kalau seandainya mereka beriman, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Yang artinya apa? Orang beriman itu makanannya sudah dijamin sama Allah, nggak perlu ngerebut negarane wong. Nggih kan? Nggak perlu jadi perebut. Bangsa Yahudi itu akhirnya jadi apa? Jadi bangsa perebut. Mereka waktu datang ke Palestina sebagai pencari suaka, nggak ada negara Eropa yang mau nerima. Kenapa? Karena kelakuan mereka yang seperti disebutkan di sini yang kemarin. Wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah murka terhadap orang-orang Yahudi ini dan mereka punya sifat-sifat yang seperti monyet dan babi. Rakus. Maka sampai kemudian merebut tanah orang dengan mengklaim diri bahwa saya ini keturunan Yakub. Padahal kalau ditarik lagi sejarah panjang, ya panjang ya. Dan secara de facto, secara faktanya mereka ini bukan golongan Yahudi yang keturunan daripada Nabi. Karena sudah ada istilahnya ya, perubahan demografi dari
masa ke masa. Kalau mereka menyebut mengklaim diri sebagai keturunan Yakub, ya berarti ngelendur. Karena sudah nggak ada itu sebenarnya. Karena sudah berubah. Dikit lagi nggih. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim yuwassi alaihimur rizqa minhum, itu dari ahlul kitab, ummatun adapun umat, jamaatun artinya jamaah, kelompok, muqtasidatun yang tengah-tengah, tak malu yang mengamalkan siapa umat bihi dengan ma, wahum adapun jamaah itu man orang, amana yang beriman siapa man bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari kelompok ini yang disebut dengan ummatun muqtasidah. Jadi mereka tetap membaca kitab mereka, tapi beriman kepada Rasulullah. Karena pada masa itu ya banyak rahib dan pendeta yang sudah tua-tua, ya, mereka mengimani terhadap Rasulullah. Ka Abdillah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah rahib Yahudi yang beriman kepada Rasulullah. Wa katsirun, akan tapi adapun yang banyak minhum dari ahlul kitab itu sa'a buruk, bisa artinya benar-benar buruk, apa ma perkara ya'maluna yang berbuat siapa kafir hu padama, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena ada penolakan. Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasulullah, baligh, menyampaikanlah engkau jami'ama pada seluruh perkara, unzila yang diturunkan apa ma ilaika padamu, mirrobbika dari Tuhanmu, wala taktum dan jangan menyembunyikan engkau, syai'an pada sesuatu, minhu dari ma unzila, khaufan karena khawatir, antanala pada antunala pada untuknya ditimpa engkau, bimakruhin dengan kebencian, dengan dibenci. Wa ilam taf'al, dan apabila tidak menyampaikan engkau, ailam tuballigh artinya tidak menyampaikan engkau, jami'ama pada seluruh isi kitab, anzala yang unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu, wa ilam taf'al fama ballagta, maka tidak menyampaikan engkau risalatahu pada risalahnya Allah, bil ifrodi dengan sendiri, wal jam'i dan seluruhnya. Li'anna kitmana ba'dhoha, karena sesungguhnya menyembunyikan pada sebagian risalah itu kakitmani kulliha, seperti menyembunyikan seluruhnya risalah. Disampaikan kepada Rasulullah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan semuanya, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan firman Allah semuanya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sama halnya ketika kita memahami, mengerti Al-Quran, maka sampaikan apa yang kita tahu, terutama pada orang terdekat. Kalau ada kesalahan, kita benahi sesuai apa yang kita tahu. Wallahu adapun Allah itu ya'simu menjaga siapa Allah kepadamu, minan nasi dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Sama tombol kanan.